Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 1 sampai 6. Jadi untuk pembelajaran ini saya ringkas ya. Langsung saya gabungkan menjadi satu. Saya ambil materi-materi yang sekiranya perlu dijelaskan atau mungkin agak belum ada ya. Jadi bukan berarti nanti pada soal-soal yang ada di buku tema itu tidak dikerjakan, tetap dikerjakan ya. Ini sebagai tambahan, mungkin kalian semua nanti butuh penjelasan ya di sini ya. Nanti saya cantumkan jawaban-jawaban yang ada di buku tema subtema 4 pembelajaran 1 sampai 6 yang agak penting ya. Baik, sebelum kita mulai, mari baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, silahkan dibuka anak. Pembelajaran 1 subtema 4. Langsung jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin ya. Ini denahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini arah mata angin ya. Untuk keterangannya ada di buku paket kalian. Nah, nanti silahkan dibaca. Nomor 1, masjid berada di sebelah titik-titik SD Nusantara. Ini masjidnya ya. Nah, berada di mana? Berada di utara Masjid Nusantara. Nah, kok bisa utara bagaimana? Nah, ini sesuai dengan arah mata angin ya. Nanti keterangannya bisa dilihat di buku. Nah, taman bermain berada di sebelah barat daya gereja. SD Nusantara berada di sebelah titik-titik taman bermain. Jawabannya adalah timur, taman bermain. Gereja berada di sebelah titik-titik pos ronda. Ya, utara pos ronda ini lah. Gereja pos ronda ini ada apa? Ada simbol U ya. Nah, rumah Taman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Jalan Dahlia ya. Ini Jalan Dahlia ini ya. Ini gereja, sebelah gereja ada Jalan Dahlia. Ini adalah tempat rumah teman Udin. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Ya, ini ya. Nah, warna biru Jalan Mawar, merah Jalan Anggrek, hijau Jalan Kamboja, ungu Jalan Lili. Nah, banyak rumah ini ya. Nah, ini nanti ada jumlahnya. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar tabel yang dibuat Udin. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Di mana ini? Di Jalan Lili tentunya yang berwarna ungu karena jumlahnya ada 60 ya. Di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Jalan apa ya? Jalan ya, Jalan Mawar yang warnanya biru. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? 15 ya. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Jalan Lili dan Jalan Kamboja ini sama ini ya. Jawabannya adalah 10, 50 dengan 60 tuh ya. Berarti hanya 10 ya. Berapa banyak rumah semuanya? Ini ya. Untuk yang biru, warna biru itu jumlahnya 35. Yang merah jumlahnya 45, yang hijau jumlahnya 50, yang ungu jumlahnya 60. Jadi untuk mengetahui jumlah semuanya ya, ini semuanya ditambah 35 ditambah 45 tambah 50 tambah 60 sama dengan 190. Jadi jumlah semuanya semua rumah adalah 190 ya. Mudah ya, tinggal menjumlahkan saja. Cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. 1. Merah, banyaknya rumah 8. Kuning,
Banyaknya rumah 6, hijau banyaknya rumah 10, biru banyaknya rumah 4. Nah, kalian bisa membuat diagram seperti ini ya. Nah, merah berapa? 8 ya, 1 sampai 8, kuning 6 ya, berarti 1 sampai nomor 6, hijau 10 dari 1 sampai 10. Yang biru jumlahnya 4, 1 2 3 4 ya. Ini kan lurus ya. Ini juga lurus, ini juga lurus 6, ini juga lurus 10 sesuai dengan angkanya. Atau kalian bisa membuat seperti ini ya. Nah, merah jumlahnya seperti ini ya. Kuning banyak 6 jumlahnya, hijau jumlahnya 10, biru jumlahnya 4 ya. Bebas bisa membuat seperti apa, yang penting ada keterangannya, nomor ya, sesuai dengan petunjuk ini ya, data yang ini. Pembelajaran kedua, berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Seperti ini. Untuk lebih lanjutnya ada di buku. Sebutkan bagian sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani ya. Di atasnya ada bacaan-bacaannya. Udin menjelaskan ini ya. Ini ya. Udin dan Nani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Sebutkan bagian sekolah dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Benny. Benny bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4 sampai 6 dan ruang perpustakaan. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ini ya. Yang paling banyak bertugas adalah Siti, karena ia menjelaskan 3 ruangan. 1 Udin dan Nani 2 bagian, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Edo dan Dayu 3 bagian, lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Sedangkan Siti 3 bagian ya. Siti itu hanya 1, tidak ada temannya. Sedangkan Siti langsung menjelaskan 3 bagian. Kalau Edo dan Dayu sama-sama 3 bagian nak, cuma mereka ada 2 anak yang menjelaskan. Kalau Siti hanya 1 anak, yaitu menjelaskan 3 bagian. Apa saja dijelaskan? Ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai 3. Sedangkan Benny mendapatkan 2 bagian, yaitu ruang kelas 4 sampai 6 dan ruang perpustakaan. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Pikiran pokok itu biasanya yang paling awal ya, inti ya, awal ya. Pikiran pokok pada paragraf kedua adalah Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Ini nanti kalian bisa membaca bacaannya di atas. Coba dicocokkan ya. Paragraf pertama bagaimana bunyinya, paragraf kedua bunyinya bagaimana ya. Di atasnya pertanyaan itu ada bacaan. Kalian nanti bisa membacanya sendiri. Pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah ini, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah para juri memberikan pujian kepada mereka ya dia. Cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Seperti ini. SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Mereka melakukan tugas dengan baik hingga mendapat pujian dari para juri ya. Ini gabungan ya. Dari 1 sampai 4 tadi. Pembelajaran ketiga. Tuliskan paling sedikit 10 informasi sekolahmu pada tabel berikut. Seperti yang dicontohkan, bagian sekolah ada ruang kelas, misalkan ruang kelas 1, posisinya lantai 1. Ruang kepala sekolah posisinya
lantai 2 paling timur ya di sekolah kita ya. Terus kemudian ada ruang guru, timurnya lab. Terus ada ruang UKS, selatan perpustakaan, selatannya perpustakaan ya. Nah ini untuk bagian yang lain silahkan ditulis sendiri. Tentunya kalian masih ingat ya bahwa hanya menuliskan 4 jadi ya. Tidak menuliskan secara sampai 10 ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti silahkan dilengkapi sendiri. Gambarkan informasi tersebut dalam bentuk gambar denah sekolah sederhana. Ya, ini contohnya seperti ini. Misalkan ya, ada ruang kepala sekolah, ruang guru, lab, ya. Ruang kelas 1, lantai 1, ruang kelas 1 ya. Nah, ini masih ada lagi sebenarnya. Ini hanya contoh. Di sini nanti kalian bisa menulis apa? Misalkan UKS, perpustakaan ya, dan lain-lain ya. Ini sebagai contoh saja. Atau kalian bisa mengubah denah ini gambarnya tidak seperti ini, bisa. Yang penting ada keterangannya ya. Nah, nggak apa-apa. Baik, lanjut. Ayo berlatih. Nah, denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tunggu ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Nah, seperti ini ya. Denah tenda anggota pramuka akan berjalan ke arah barat sampai menuju tungku. Kemudian dari tungku anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan menuju meja makan. Setelah dari meja makan, anggota pramuka berjalan ke arah barat menuju tenda pembina ya, seperti ini. Nah, ini ada di buku lebih besar nih keterangannya ya. Nah, dan lanjut aja. Pembelajaran kelima, buatlah diagram dengan menggunakan data berikut ini ya. Gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Mainan bekas banyak penyumbangnya 15, sepatu bekas banyak penyumbangnya 35, buku bekas banyak penyumbangnya 40, sedangkan baju bekas ada 55. Nah, diagramnya seperti ini, contohnya misalkan. Nah ini ya. Mainan bintangnya ada 3. Kenapa 3? Karena satu bintang itu mewakili 5 orang, karena mainan bekas di sini jumlahnya 15, berarti bintangnya jumlahnya 3. 5 ditambah 5 sama dengan 10, tambah 5 lagi sama dengan 15. Kalau sepatu bekas ya ini masih kosong, belum saya isi, ini saya sengaja tidak saya isi. Kalian hanya tinggal mengisinya saja. Kalau sepatu bekas jumlahnya 35. Nah, jika masing-masing bintang itu mewakili 5 orang, jika satu bintang mewakili 5 orang, kira-kira banyaknya bintang pada tabel sepatu bekas ini jumlahnya berapa ya. Kalau 15 saja jumlah bintangnya 3, kalau 35 berarti jumlah bintangnya berapa? Bisa 7, bisa 8 ya. Nanti silahkan dihitung ya. Latihan menghitung ya. Ya, paham ya? Mudah, ini tinggal menjumlahkan saja, menambahkan saja. Pokok satu anak itu mewakili satu bintang itu mewakili 5 anak ya. Jadi kalau jumlah anaknya 35 berarti banyaknya bintang berapa ya. Silahkan nanti digambar di buku kalian masing-masing, di buku tema ya. Di buku ya, langsung di buku paket tema ya. Di sini ditulis, diisi sendiri. Lalu pembelajaran ke-6. Lalu ini di atasnya ada bacaannya tadi, langsung saja saya bacakan. Lalu tentukan area penghijauan yang paling tepat pada gambar denah tersebut ya. Ini ada, ini sebenarnya ini masih ini kosongnya. Nah, ini nanti kosong, ini belum ada. Maaf. Posisi seluncuran A ada di A1 seluncuran ya. Seluncuran seperti ini ayuran ya. Di A ini A. Nah, ini 1 berarti A1 ya ini. Ya. Samping ke kanan ada seluncuran, ke bawahnya pas angka 1 berarti A1. Posisi ayunan ada di A2. Ayunan belum ada di sisi sendiri berarti.
ayunan A pas A. Nah, ke kanan A, jika ke bawah ada angka 2, berarti A2. Posisi tempat duduk ada di A3. Nah ini ya tempat duduk ya. A3 ya, paham ya? Nah, langsung isilah titik-titik sesuai gambar taman bermain. Tentukan posisi sesuai contoh. Nah di sini nanti kan sebenarnya ada ya penghijauan yang tepat itu bagaimana? Karena di sini penghijauan itu belum ada keterangannya, dan di sini dan di sini kotaknya masih kosong. Nah, ini diisi penghijauan ya, sebagai penghijauan sama ini ya. Di buku paket kalian sudah tercantum ini, tapi masih kosong ya. Nah, ini diisi sendiri ya. Nah, sama Pak Wahab. Isilah titik-titik sesuai gambar taman bermain. Tentukan posisi sesuai contoh ya, seperti ini ya. Nah, yang tadi gambar tadi. Nomor 1, posisi pedagang ada di berapa ini? Pedagang ini lurus dengan B, bawahnya 2, berarti B2. Posisi jembatan ada di lurus dengan B, bawahnya 3, berarti B3. Posisi air mancur ada di ini ya. Ada di C ya, terus bawahnya ada 2, berarti C2. Posisi tempat sampah ada di ini C, lurusnya 1 ke bawah, berarti C1. Misalkan akan ditanam pohon, lokasi yang bisa digunakan titik-titik dan ini C3 dan B2 ya. Maaf, B1 dan C3 ya, maaf ya, di sini ya. Pokok tinggal mengurutkan saja, mudah ini. Sekarang perhatikan gambar denah berikut ini, lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan. Posisi A1 terdapat tempat duduk anak-anak saat beristirahat. A1 berarti di sini. Nah, seperti ini ya tempat duduk ya. Posisi B2 terdapat kolam ikan. B2 berarti di sini. Kolam ikan. Nah, posisi A3, B3 dan C3 terdapat area penghijauan. Area penghijauan 1, 2, 3. Posisi C1 terdapat tempat sampah. Nah, di sini tempat sampahnya ada di situ ya. Tinggal mengisi sesuai dengan keterangan saja. Berikut ini laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan. Nah, seperti ini ya. Buatlah laporan dalam bentuk diagram, laporan tentang banyak barang yang terjual dan laporan sisa barang. Nah, yang di sini laporan barang terjual. Nah, seperti ini ya. Nah, mainan bekas terjualnya 15. Bintangnya kok 3 lah. Ingat ya, karena 1 bintang itu mewakili 5 buah ya. Kalau tadi kan 5 anak ya. Nah, agar tidak terlalu banyak bintang ya, jadi seperti itu, tinggal menambahkan saja. Sepatu bekas banyak yang terjual ada 30, berarti bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti silakan dihitung sesuai apa tidak ya jumlahnya, jumlah bintang dan barang yang terjual. Buku bekas banyak terjualnya 35. Nah, ini bintangnya ada berapa tuh? 7. Nah, sedangkan baju yang terjual adalah 40, bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat 1 bintang mewakili 5 buah ya. Kemudian laporan sisa barangnya seperti ini ya. Nah, mainan sisanya kosong, berarti tidak ada. Sepatu sisanya 5, berarti bintangnya ada 1. Buku bekas sisanya 5, berarti bintangnya juga ada 1. Pakaian bekas ada 15 ya sisanya, berarti bintangnya ada 3. Ingat 1 keterangannya tanda bintang mau untuk mewakili setiap 5 buah. Paham ya anak-anak? Ya, kira-kira sangat mudah ini. Nah, untuk latihan-latihan soal yang tidak tercantum di sini bukan berarti tidak dikerjakan ya, tetap dikerjakan ya. Bahwa meringkas hanya sesuatu yang mungkin perlu dijelaskan atau sesuatu yang lebih penting daripada yang ada di buku, ada di tugas yang lainnya ya.
Ya, ini sebagai panduan saja. Nanti jika ada yang kurang paham bisa tanya langsung ke Pak Wahab. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.